Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Wisnu Aji Saputra. Kali ini saya kedapatan mengajar tentang giving instruction. Jadi materi ini tuh penting banget, bukan cuma buat ujian bahasa Inggris, tapi jujur itu skill hidup yang buat kalian pakai selamanya. Oke, sekarang kita pelajari bareng-bareng gimana cara menggunakan giving instruction dengan baik dan benar. Oke, Jadi, siap. pertama, what is giving instruction? Jadi siapa di sini yang mau bacakan definisinya? Saya boleh, Sir. Siapa? Ayo. Saya aja, Oke, Sir. Mas Saya, Sir. Arsya. Silakan Ya, dibaca, bentar. Mas. The definition. Giving instruction Yes. is an expression used to direct, guide, or provide steps to someone so they can perform a task correctly and safely. It is the backbone of procedural text, manual, and everyday classroom interaction. Oke, terima kasih. Kamu layak mendapatkan nilai lebih ya nanti. Jadi, berdasarkan yang bisa kalian lihat di sini, jadi intinya itu adalah, saya kasih contoh. Bayangkan kalian beli perabotan yang harus dirakit, tapi dalamnya nggak ada buku petunjuknya. Kira-kira apa yang terjadi? Bingung, bingung. Jadi ngawur Oh ngawur iya, sir. benar. Benar-benar. Anggaplah beli lemari, jadi nggak jelas itu pemasangannya itu. Nah, di sini pentingnya materi kita itu untuk fondasi umum utama kita belajar procedural text. Jadi membaca buku manual elektronik sampai instruksi sederhana yang sering saya berikan dalam kelas ini. Sampai di sini konsepnya cukup jelas ya. Um, Jelas, Sir, dipahami. oke, siap. Berikutnya, common konteks. Jadi sekarang kita lihat di mana saja sih biasanya kita menemukan atau menggunakan giving instruction ini. Di slide ini saya sudah membaginya ke dalam tiga konteks utama yang paling sering kita temui di dunia nyata. Yang pertama itu ada dunia cooking atau memasak. Di sini, siapa yang sini hobi masak dan eksperimen? Saya Siapa? Sat. Saya main Saya game Oh nggak sir. bisa. iya, coba. Kamu sebutkan apa yang biasa kamu masak. Nggak, jangan mie ya, jangan mie. Selain mie ya. Telur ceplok, Sir. Nasi goreng. Bikin Nasi jamu goreng. sir. Bikin jamu. Siapa itu? Siapa tadi yang bikin jamu? Oke, nggak ada yang Saya, mau Sir. jawab. Saya cari kamu nanti ya. Oke, yang kedua itu konteksnya adalah teknologi. Ya, jadi ini dekat banget sama kalian semua. Bisa, contohnya itu kayak mengoperasikan software baru, cara install aplikasi, bahkan menggunakan Zoom dengan baik dan benar. Yang terakhir itu dalam classroom alias di dalam kelas. Contohnya, kita sering bilang, please open your book page 10 atau listen carefully. Itu adalah semua bentuk contoh instruksi nyata. Jadi contoh nyatanya begitu ibaratnya buat nyuruh. Jadi materi ini itu ada di sekitar kita setiap hari. Sampai hari ini ada yang bisa memberikan contoh konteks lain gitu. Ada yang mau memberikan contoh giving instruction. Apa aja boleh bebas. Saya sir. Apa tuh? Misalnya kalau dalam ke konteks kehidupan sehari-hari mungkin orang tua nyuruh kita buat beli sesuatu. Oke, bahasa Inggrisnya mungkin bisa disebutkan kalimat Mungkin suruhannya. bisa Evan, please buy me some nasi Padang gitu. Sir. Oke, bagus sekali jawabannya. Kamu pasti suka nasi Padang ya? Oke, berikutnya, di sini itu kita masuk ke menu utama. Ini adalah rahasia dapur dari kita semua untuk instruksi ini. Coba kalian lihat tulisan besar di layar tuh ada verb satu, the imperative form. Di dalam bahasa Inggris kalimat perintah itu punya nama keren. Namanya adalah the imperative form. Kunci utamanya itu simple. Semua kalimat instruksi itu harus selalu dimulai dengan kata kerja bentuk pertama atau kita sebut base form. Infinitif tanpa imbuhan to atau akhiran et tanpa akhiran ing. Pokoknya verb satu. Jadi ada tiga aturan emas yang perlu kita ya,
Jadi ada tiga peraturan yang mutlak yang kalian harus ingat. Yang pertama itu no subject, you is needed. Kita nggak butuh kata you di depan kalimatnya, jadi langsung aja. Yang kedua itu direct and explicit command. Kalimatnya harus langsung dan tegas. Dan yang aturan ketiga adalah clear and concise. Bahasanya harus jelas dan singkat, jadi nggak bertele-tele. Sampai sini paham ya kenapa kita harus pakai verb satu? Oke, berikutnya Mas. Nah, ini di slide 5 ini kita karena kita udah tahu rumusnya, sekarang kita lihat jenis-jenisnya. Jadi ternyata command types itu ada dua, men. Jadi yang pertama itu ada positive command dan negative command. Mungkin ada yang mau bacakan positive command? Siapa? Mbak Tasya coba. Yang positive command. Oke. Open the book, click the button, sama raise the price of Pertamax. Nah, iya itu salah satu contohnya yang terakhir itu kita ambil karena sekarang pertama mahal dan naik. Oke, berikutnya yang negatif komen mungkin Abias. So negative comment is telling someone not to do something. And one, don't touch the screen. Second, don't forget to solve. And last, don't choose number 02. Oke, terima kasih. Yang terakhir itu tolong diingat ya. Kita ini kacau balau ini. Kacau. Oke, berikutnya Mas, lanjut. Sequencing steps. To make an instruction logical, we use sequence connector. This with the listener from a start to finish. Nah, sekarang kita bisa membuat kalimat perintahnya itu, bayangkan kalau kita punya banyak instruksi yang harus dilakukan beruntun supaya instruksi kita logis dan bermakna. Kita butuh alat bantu yang namanya sequence connector. Bisa dilihat sini ada, atau kata penghubung yang urutannya, oke, gunanya buat apa? Buat menuntun orang yang mendengarkan dari langkah awal sampai paling akhir. Di layar bisa kalian lihat strukturnya yang paling umum digunakan itu yang pertama, kita pakai kata first yang artinya pertama-tama. Kemudian saat masuk ke dalam proses langkah-langkah di tengahnya kita pakai kata then atau next yang artinya kemudian dan selanjutnya. Dan yang terakhir untuk menutup rangkaian prosesnya kita pakai kata final yang artinya akhirnya atau terakhir. Dengan memakai kata-kata hubung ini penjelasan kalian bakal rapi dan orang lain gak bakal bingung mana yang harus dikerjakan duluan. Sampai sini materi kita sudah selesai bahas semua. Oke, bagus sekali. Mungkin berikutnya ada strukturnya ternyata. Yang pertama itu ada goal. Apa itu goal? Goal itu adalah hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, how to make a cup of tea. Cara membuat secangkir teh. Jadi dari awal orang sudah tahu teks ini mau bikin apa. Yang bagian keduanya adalah material. Ini berisi alat-alat atau bahan-bahan yang kita butuhkan atau kalau mau kita bikin teh, otomatis materialnya adalah tea bag atau ya teh itulah, kantong teh, air panas dan gula. Dan bagian yang ketiga yang baru saja kita pelajari rahasianya adalah steps atau langkah-langkah intinya. Jadi di sini tempat itu imperative sentences dan sequence connector telah digabungkan. Contohnya first boil the water, and second add the tea bag and hot water and sugar, and the last one is boil the water and stir the cup. Dan selanjutnya Mas, Johan, bukan Sebentar, bukan satu Sir. lagi. Ini nge-lag. Laptopnya jelek. Oke, siap nak. Oke, ini sebagai kasus utama kita ya, karena teori sudah dibahas. Sekarang kita pelajari bareng-bareng gimana instruksi memasak mie instan dalam bahasa Inggris yang benar secara terstruktur dan tata bahasanya. Oke, perhatikan kata kerja di awal poin yang dicetak tebal. Mungkin ada yang mau baca dulu ini cara-cara membuat mie instan. Siapa yang mau? Saya mau, Sir. Oke, silakan. How to make instant noodles. First, boil 400 milliliter of water.
and then put the noodles in. Next, cook it for 3 minutes and then mix it with the seasoning and finally serve it while hot. Oke, terima kasih Evan sudah membantu. Kalau kalian bisa perhatikan baik-baik, ini pasti ada clue-nya, yaitu semua murni dia awali oleh verb satu tanpa subjek dan bahasanya langsung pada intinya. Oke, berikutnya. Oke, sekarang siapa yang tahu ini gambar apa? Kutub Utara, Sir. Bongkahan S. eser. Nah, ya, S-nya kenapa itu? Meledak, retak. Oh ya, Retak. retak. Berarti ice dan break ya. Jadi kita sekarang ice break ya. Sekarang kalau bisa, mungkin kalian paham sama kondisi terkini di negara ini, mungkin kita enaknya ngobrol deh. Kali ini tuh intinya kita nggak kalah penting sama materi tadi. Kalian harus tahu apa yang terjadi pada negara ini. Saya punya beberapa pertanyaan nih soal kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. Kira-kira siapa di sini yang paling update? Atau siapa yang paling kudet deh menurut kalian? Saya kudet, Sir. Nggak lihat berita. Main game mulu. Oh, kamu ya, kamu yang suka main game mulu ya. Kamu nggak sadar mama kamu susah mencari uang, bensin ternyata mahal sekarang. Ya, Sir, maaf. Layar saya ngebug ini. Nggak bisa. Oh, baik, baik, nggak apa-apa. Oke, mungkin pertanyaannya itu ice breaking saya kasih 3 pertanyaan aja. Yang bisa menjawab dapat hadiah dari saya. Kamu suka main game kan, Arsa kan? Saya kasih kamu diamond, mau tidak? Tapi jawab pertanyaan ini. Apa? Nah, boleh, Sir. Oke, nanti kirim aja link akun kamu, nanti Bapak kirim ke Diamond kalau jawabannya benar ya. Oke, Baik. pertanyaan nomor 1. Dengerin ya, dengerin baik-baik Mas. Nah, kita semua tahu ya, kayak lewat media berita sosial atau apapun itu, Presiden kita ini akhir-akhir ini sangat aktif berkunjung ke luar negeri untuk diplomasi. Nah, pertanyaannya, siapakah pendamping Presiden ketika kunjungan ke luar negeri tersebut? Seskap. Mayor Teddy. Oke, Mayor Teddy. Nah, tadi mungkin Putri Bintang tahu ini sebutan lain dari Mayor Teddy. Seskap, Sir. Oh, bukan itu yang saya mau ya. Oke, mungkin soal berikutnya saya tanyakan ke Evan. Hmm, Kemarin kan ada berita soal kenaikan rupiah. Coba kamu tahu nggak sekarang berapa nilai tukar rupiah pada saat ini dan berapa nilai tertingginya? Nilai tertingginya nilai saat ini. Sebentar ya, Sir. Oke, siap. Nilai tertingginya kemarin, Sir, di 18.000 plus plus dan nilai saat ini itu berada di 17.912 rupiah. Oke, terima kasih jawabannya itu betul sekali kamu. Nanti kirim ya ID-nya saya kirim Diamond. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa rupiah menaik, Mas Evan? Karena eh, terjadinya perang banyak perang, Sir. Jadi makin memperkuat dolar. Betul sekali Mas Evan. Saya tambahin lagi ya. Yang pertama itu gara-gara perang, yang kedua itu ketidakstabilan dari pemerintah kita yang jadi membuat kabur investor luar gitu. Intinya begitulah. Jadi orang nggak percaya ke kita dan rupiah melemah. Oke, pertanyaan yang ketiga itu terakhir nih. Siapa yang mau jawab?
Pertanyaannya apa, Sir? Oh, kamu mau lagi, kamu. Oke. Nih, pertanyaan kali ini deket banget sama kamu mungkin ya, karena berkaitan dengan dompet dan motor yang dibawa sehari-hari ke sekolah. Jadi pertanyaannya berapa harga pertama sekarang dan berapa persentase kenaikan dari harga sebelumnya? Kemarin saya beli mah seliter dia masih 13.000, Sir. Sekarang naik jadi 16. Oh iya, betul, betul, betul. Kamu betul Kenapa itu, sekali Sir? itu. Betul. Kira-kira kenapa Apa itu harganya naik itu? gara-gara ice break mungkin, Sir? Kok ice break? Kamu baca nggak berita kamu, ha? Pemanasan globalisasi, Sir. Itu apa itu? Mencair. Bukan ice break, Mas. Bukan. Jadi jawabannya betul, tapi penjelasannya kurang betul. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, kalau nggak ada, mungkin selesai sekarang ya. Slide berikutnya, Mas. Kita akan ke sesi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Pertanyaan pertama. Jadi, siapa yang mau jawab? Evan lagi, Mas. Mas, jawab, Mas. Nomor satu. Nomor satu jawabannya A, sir. Open the door. Oke, Mbak Putri, Mbak, coba kamu jawab nomor dua. Jawab dan baca pertanyaannya. Pertanyaannya itu, the connector after first is, jawabannya itu B. Then atau next. Oke, yang ketiga itu Tasya, silakan. Questionnya how to say jangan sentuh. Jawabannya yang B, don't touch. Oke, aduh. Jawabannya betul semua. Terima kasih, kalian hebat sekali. Tepuk tangan. Oke, berikutnya. Sebentar ini saya hapus dulu. Ah, karena semuanya ternyata nggak kerasa ya waktu kita tuh udah habis ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Sebelum saya tutup kelasnya, apakah ada pertanyaan lain? Oke, Tidak kalau ada, Sir. tidak ada, Cukup jelas. sepertinya gimana Mas Arsa? Tidak ada, Sir. Sudah cukup jelas semua. Terima Oke, kasih. terima kasih. Sepertinya semuanya sudah paham ya. Ingat, ilmu itu bakal makin nempel kalau dipraktikkan. Jadi cobalah gunakan kalimat-kalimat yang perintah sederhana ini untuk berinteraksi di rumah atau berbicara dengan teman dalam bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan see you next class. Bye bye. Thank you, Nah, Sir. Thank thank you, you, sir. See Have a you sir. nice next day. time. Have a nice day. Yes.